If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, and you really wanna show it. If you're happy and you know it, stamp your feet. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik semua tetap sehat dan semangat ya. Walaupun sampai saat ini kita masih harus beribadah sekolah minggu di rumah secara online, tapi kakak harap adik-adik tetap bersuka cita dan tetap semangat sekolah minggunya di rumah masing-masing. Oke. Adik-adik kakak yang baik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita ini, kita ambil sikap yang baik dulu untuk berdoa, untuk beribadah. Dan untuk adik-adik yang belum mengambil Alkitab dan alat tulisnya, adik-adik boleh siapkan dari sekarang ya, supaya nanti saat kita membacakan firman Tuhan, adik-adik tidak perlu kesana kemari lagi untuk mengambil Alkitab dan alat tulisnya. Untuk adik-adik yang sudah menyiapkan semuanya, kita ambil sikap yang baik untuk memuji Tuhan. Nggak boleh ribut lagi, kita harus tenang, kita lipat tangannya, dan kita harus fokus untuk bisa beribadah hari ini. Ibadah hari ini akan dimulai dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Kak Fili. Terima kasih Kak Emma. Adik-adik, saat ini kita akan membuka kebaktian hari ini. Kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur karena Engkau boleh mengumpulkan kami, anak-anak sekolah minggu, untuk bersama-sama memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dalam kebaktian online kami pada saat ini. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Kuduskanlah hati kami, siapkanlah pikiran kami, agar kami tetap fokus kepada Engkau. Bapa, jauhkan kami dari suara-suara yang tidak daripada-Mu. Biarkanlah kami duduk manis dan memuji nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami serahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga biarkanlah kemuliaan-Mu itu yang ada di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus mengalahkan segalanya.
Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang kita berdoa, yaitu berdoa pengampunan dosa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang berada di surga, ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semuanya masih pada semangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah masing-masing. Nah, hari ini Kak Mega akan menyampaikan ayat epistel kita untuk minggu ini, yaitu diambil dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Nah, adik-adik di rumah silahkan dibuka Alkitabnya ya, dibaca ayat epistel kita sekali lagi dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Nah, selanjutnya kakak akan menyampaikan ayat hafalan kita untuk minggu ini, yaitu diambil dari Kejadian 6 ayat 20 yang bunyinya yaitu dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Nah, itu ayat hafalan untuk minggu ini ya. Silakan adik-adik hafal, lalu nanti divideokan dan videonya dikirim ke guru-guru sekolah minggu agar video adik-adik bisa ditampilkan di ibadah online minggu depan. Semangat ya, jangan lupa baca Alkitab dan hafal ayat hafalannya. Semuanya tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Segala yang
dan bernapas, napas, memuji puji Tuhan. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. 50 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan, buat segala berkat, buat segala anugerah, kesehatan, dan napas kehidupan yang Tuhan telah berikan buat kami Tuhan. Sehingga Tuhan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan teman-teman kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengar dan memuji nama-Mu. Berkati kami Tuhan, satu persatu hati kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan buat kedua orang tua kami yang telah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kedua orang tua yang sangat sayang kepada kami, yang sangat baik kepada kami. Tuhan Yesus, berkatilah kedua orang tua kami, berikanlah mereka Tuhan berkat kesehatan, rezeki, dan panjang umur. Dan Tuhan Yesus, jadikanlah kami Tuhan anak-anak mereka, supaya kami Tuhan dapat berbakti dan turut perintah orang tua kami Tuhan, supaya kami tidak menyakiti hati orang tua kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah ya Tuhan yang mengetahui segala apa yang terjadi dalam bangsa negara kami ini Tuhan. Terlebih Tuhan di masa sekarang kami masih mengalami yang namanya wabah COVID-19. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan tolong bantu kami Tuhan, buat orang-orang yang terkena COVID-19, Tuhan berikan kesembuhan Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh dapat berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Buat yang kami Tuhan, jagai kesehatan kami, jagai Tuhan kami dari COVID-19 sehingga kami tidak terkena dampaknya. Bapa di surga, kami juga memohon ampun atas kesalahan, atas pelanggaran yang telah kami perbuat. Biarlah Tuhan Engkau ampuni kami Tuhan, baik dari kami membuat kesalahan dari kata-kata kami, dari pikiran kami telah menyakiti hati sesama kami manusia. Terlebih Tuhan, kami telah menyakiti hati-Mu. Kami memohon ampun Tuhan atas pelanggaran kami. Biarlah Tuhan Kau hapuskanlah Tuhan segala pelanggaran kami, sehingga Tuhan kami dapat layak menerima berkat yang Tuhan berikan buat kami.
Bapa di sorga, ini hidup kami Tuhan, pakai kami selalu Tuhan untuk menjadi berkat, pakai kami selalu Tuhan untuk menjadi garam dan terang-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Adik-adik, saat ini kita akan sama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya suatu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kami, kehidupan adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Tuhan boleh memberikan mereka kesehatan, terlebih sukacita Tuhan untuk boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan meskipun dilakukan di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau yang berkenan di dalam setiap lagu pujian kami, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu setia mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Kita semua ambil Alkitabnya masing-masing. Kita buka kitab Kejadian, Perjanjian Lama, pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Kita baca secara bersama-sama ya.
2, 3, ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik Inang yang Inang kasihi, pada hari ini nats kita menceritakan tentang perjanjian antara Allah kepada Nuh dan kepada segala ciptaannya yang ada di muka bumi. Jadi melalui Nabi Nuh, Allah mengadakan perjanjian bahwa Allah tidak akan memusnahkan ciptaannya melalui air bah. Wow, mengapa ada kejadian air bah? Kenapa ada dijadikan Allah air bah? Ketika Allah sudah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, lalu Allah menciptakan manusia itu dan menempatkan manusia itu di Taman Eden. Tetapi manusia itu melanggar perintah Allah. Manusia itu tidak menaati perkataan Allah, adik-adik. Sehingga manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan bukan hanya itu saja, ternyata sudah banyak juga kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu. Oleh sebab itu, Allah menjadi kecewa kepada ciptaannya. Dia sudah bersusah payah di dalam 6 hari menciptakan ciptaan yang begitu luar biasa. Tetapi akhirnya manusia itu mengecewakan Allah. Akhirnya Allah mendatangkan air bah untuk memusnahkan ciptaannya. Tetapi kasih Allah dinyatakan kepada seorang nabi dan juga keluarganya dan juga setiap jenis dari hewan-hewan yang ada di darat dan yang ada di udara. Karena Nuh adalah seorang yang taat, yang sangat patuh kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menyatakan agar Nuh membuat suatu bahtera yang besar, supaya Nuh dapat berlindung di dalam bahtera itu. Nuh bersama istrinya, bersama 3 orang anaknya laki-laki dan 3 orang anaknya perempuan. Lalu setelah itu Allah mendatangkan hujan 40 hari 40 malam lamanya. Sehingga dari hujan yang Tuhan turunkan, terjadilah air bah yang memusnahkan ciptaan Tuhan dan manusia yang ada di muka bumi. Kecuali Nabi Nuh
yang sudah diselamatkan oleh Allah dengan menyuruh membuat bahtera yang begitu besar. Adik-adik, ternyata kasih Allah sungguh luar biasa. Meskipun Allah kecewa, Allah menginginkan manusia itu untuk berubah karena Allah begitu mengasihi ciptaannya. Oleh karena itu, ketika air bah itu sudah surut dan Nabi Nuh sudah keluar dari bahtera itu, Allah mengadakan perjanjian dengan Nabi Nuh terhadap segala ciptaan yang Tuhan sudah ciptakan. Allah menyatakan bahwa Allah tidak akan lagi memusnahkan ciptaannya dengan air bah. Apakah adik-adik tanda perjanjian yang Allah buat kepada Nabi Nuh? Allah membuat sebuah busur. Busur yang terletak di awan, di langit, dan busur itu berwarna-warni. Busur itulah yang kita kenal dengan pelangi. Jadi kalau ditanya nanti, apakah tanda perjanjian yang Allah buat dengan Nabi Nuh? Apa jawabannya adik-adik? Allah membuat tanda sebagai pelangi atau busur yang berwarna menjadi tanda perjanjian Allah dengan Nabi Nuh dan juga kepada ciptaannya yang lain, bahwa Allah tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah. Itulah tanda kasih yang dimiliki oleh Allah kepada manusia itu. Demikian juga kepada kita adik-adik, bahwa ternyata Allah begitu mengasihi kita. Dia mengasihi kita dan menginginkan kita menjadi pewaris kerajaan surga. Karena itu adik-adik, kita sudah ditebus dan kita sudah diselamatkan. Siapa yang menebus dosa-dosa kita? Siapa adik-adik? Betul, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan inilah bukti, tanda Allah begitu mengasihi manusia itu. Meskipun manusia itu, ciptaan yang sudah Allah buat itu, mendukakan hati Allah, tetapi kasih Allah begitu besar kepada manusia. Karena itu Allah memberikan seorang penyelamat bagi kita, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib, sehingga kita menerima kasih Allah yang luar biasa. Lalu apa lagi yang kita lihat bahwa Allah begitu mengasihi kita adik-adik? Allah selalu memberikan kita napas kehidupan sampai saat ini. Meskipun mungkin adik-adik semua di rumah sudah mulai bosan karena virus COVID-19 yang tidak berlalu, kita tidak bisa ke sekolah, kita juga tidak bisa ke gereja untuk bersama-sama memuji Tuhan. Tetapi bersukacitalah adik-adik, karena kita masih diberikan Tuhan napas kehidupan dan kita boleh menikmati setiap hari-hari kita, meskipun kita menikmatinya saat ini di rumah kita masing-masing. Jadi adik-adik, bagaimanakah kasih yang Allah tunjukkan kepada kita? Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita napas kehidupan, Allah juga masih mencukupkan makanan dan minuman kita saat ini. Ini adalah bentuk atau contoh-contoh bahwa Tuhan mengasihi kita sebagai ciptaannya. Lalu selanjutnya, jika Tuhan mengasihi kita sebagai ciptaannya, bagaimanakah kita sebagai anak-anak Tuhan merespon kasih Allah? Yang pertama adik-adik, kita harus tetap tekun berdoa
bersyukur kepada Tuhan. Dengan berdoa kita akan bersyukur kepada Tuhan. Dengan berdoa kita akan berterima kasih kepada Tuhan. Ini adalah respon kita yang pertama kepada Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana respon kita terhadap kasih Allah yang sudah memelihara kita sebagai ciptaannya? Kita harus juga menjaga diri kita. Bagaimana kita menjaga diri kita? Kita harus makan yang sehat, kita juga harus rajin mandi, kita juga harus rajin mensikat gigi biar tidak sakit giginya. Jadi ini adalah tanda-tanda kita juga merespon kasih Allah di dalam diri kita. Apalagi adik-adik saat ini kan sedang COVID. Kita disuruh untuk menjaga jarak dan kita disuruh untuk stay at home, katanya tetap di rumah. Oleh karena itu respon kasih Allah saat ini dengan menyatakan bahwa kita tetap tinggal di rumah masing-masing dan kita menjaga kesehatan kita. Kita makan makanan yang bergizi dan selanjutnya kita juga harus menjaga, memelihara ciptaan Tuhan yang lainnya. Lalu setelah itu kita harus menuruti, mentaati setiap perintah Allah. Kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Inilah juga yang menjadi respon kita anak-anak Tuhan di dalam kasih yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Adik-adik Inang yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak yang semangat. Kita adalah anak-anak yang tidak menyerah, dengan tetap berdoa kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Jadi untuk adik-adik semua, mari kita selalu berdoa, meminta kepada Tuhan supaya COVID-19 ini segera berlalu dari tengah bangsa kita dan kita boleh kembali bersama-sama memuji Tuhan di gedung sekolah minggu kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah buat setiap kebaikan Tuhan melalui kesehatan, melalui napas kehidupan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terlebih Tuhan untuk adik-adik kami sekolah minggu dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan. Kami begitu mengenal betapa Tuhan mengasihi kami. Tuhan memelihara kehidupan kami sepanjang hari. Biarlah kiranya Tuhan kami selalu bersyukur atas setiap kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu memelihara kesehatan kami, untuk selalu memelihara lingkungan kami, dan ajari kami Tuhan anak-anak-Mu sekolah minggu, sehingga kami boleh menuruti setiap firman Tuhan menjadi kekuatan dan landasan kehidupan kami untuk menjadi anak-anak terang-Mu. Ya Tuhan yang baik, berkati adik-adik kami dimanapun mereka berada. Berkati juga Tuhan orang tua mereka dimanapun dan apapun pekerjaannya. Kami yakin dan percaya kasih karunia Tuhan akan selalu senantiasa menaungi kami semua. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami dan layakkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, segeralah berlalu COVID-19 ini dari tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Yesus.
kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adik Inang semuanya. Selamat hari Minggu. Salam sehat dan tetap semangat.